Assalamualaikum teman. Kali ini saya mau membagikan tutorial merajut tas untuk handphone. Di sini saya menggunakan benang polycherry. Ini ya, saya tunjukkan yang utuh. Ini saya perjelas ya, hanya beda warna saja. Ini saya menggunakan polycherry Anitsuga seperti ini. Ini keterangannya, ya, keterangan ukurannya. Di sini saya menggunakan haken nomor 3 merek Rose. Dan untuk kancing saya menggunakan kancing apa ya yang dibilangnya, namanya kancing sodok kalau kita cari di online ya, seperti ini. Atau kalian bisa menggunakan kancing yang lain, disesuaikan saja dengan kalian miliki atau kalian butuhkan seperti apa kancingnya. Dan untuk memotong saya menggunakan korek ya, memotong benang polycherry polyester ini jenis polyester ya, tidak dengan gunting tapi dengan cara dibakar agar serat ini ya. Nih, karena dia kan pilihan seperti ini, kalau kita gunting pilihan ini akan terlepas. Nah, untuk supaya dia tetap rapi dan bagus, tidak rusak, jadi cara memotongnya dengan menggunakan korek. Baik, sebelum kita mulai, untuk kalian yang baru menemukan channel saya, silahkan tekan tombol subscribe agar saya semakin semangat membuat video dan kita bisa belajar bersama. Kita akan mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kita akan buat magic ring, kemudian buat satu rantai, dilanjutkan dengan membuat 5 single crochet. Ini sudah selesai. Kemudian tali yang kecil ini tarik dan kencangkan. Kemudian buat satu rantai, putar. Kita akan masuk di lubang kedua, tetapi kita hanya ambil satu benang yang bagian belakang saja ya. Nih seperti ini, kita hanya ambil bagian belakang di lubang yang kedua. Buat single crochet, 2 single crochet dalam satu lubang. Lubang berikutnya kita isi 1 single crochet. Lubang yang ketiga ini kita akan isi 3 single crochet dalam satu lubang. Nah, 3 single crochet ini, single crochet yang kedua, kita akan beri tanda untuk supaya kita tahu di mana posisi bagian tengahnya. Seperti ini ya, ini lubang kedua kita pasang tanda. Dilanjut dengan lubang keempat, buat 1 single crochet, dan lubang kelima isi dengan 2 single crochet dalam satu lubang. Selanjutnya buat satu rantai, putar, ingat masuk di lubang kedua ya, buat 2 single crochet dalam satu lubang. Ini ya, 1 2, kita masuk di lubang yang kedua. Kemudian buat single crochet di lubang berikutnya.
Kemudian yang kita beri tanda ini, ya, setiap yang kita beri tanda ini kita isi dengan 3 single crochet dalam satu lubang. Kembalikan tandanya di lubang yang kedua. Dilanjut dengan membuat 1 single crochet di lubang berikutnya. Dan yang terakhir kita isi dengan 2 single crochet dalam satu lubang. Selanjutnya buat 1 rantai, putar, kita akan ulangi lagi, ya, bedanya hanya pada single crochet yang di tengah, ya, jumlahnya disesuaikan saja. Ini 2 single crochet lubang yang sama di awal dan di akhir, di bagian tengah 3 single crochet di tempat ditandai itu dalam satu lubang, ya. Kalian silahkan mengulang sampai didapat lebar handphone yang kalian miliki.
Selanjutnya kita akan berhenti menambahkan ke samping, tapi kita akan mulai menambahkan ke bagian atas. Caranya adalah buat satu rantai, putar. Kali ini kita akan menggabungkan 2 single crochet menjadi satu. Ya, kita tidak ambil seperti ini. Kita tetap ambil satu bagian belakang. Seperti ini, lalu gabungkan. Kemudian single crochet. Sama ya, single crochet sampai atas. Untuk bagian tengah-tengah ini sama ya, kita isi dengan 3 single crochet dalam satu lubang. Kemudian kembalikan tandanya di lubang yang kedua. Ya, sisa 2, 1. Ya, kita angkat satu lagi, 2, jadi total ada 3 ya. Tarik, gabungkan. Kita akan ulangi lagi, buat satu rantai, putar, kita gabungkan lagi di lubang kedua ya. 1, kemudian lubang ketiga, 1, gabungkan. Kemudian single crochet, dan teman-teman sudah mengerti, silahkan dilanjut.
Silakan teman-teman lanjutkan sepanjang apa handphone yang kalian miliki, disesuaikan saja ya. Jadi saya sudah menyelesaikan. Saya buat sepanjang 37 cm. Jadi disesuaikan saja dengan handphone yang kalian miliki ya teman. Tidak perlu berpatokan dengan panjang yang saya buat. Kemudian bagian atas ini akan kita buat rata. Ya, tidak meruncing seperti ini, tapi kita akan buat mendatar. Caranya buat satu rantai, putar, kita akan lakukan penggabungan lagi, 2 single crochet kita gabungkan, kemudian 1 single crochet di lubang berikutnya, ya, sisakan 2 lubang, 1 2 nih ya. Kita akan gabungkan juga di sini, 1 2, lalu gabungkan. Lanjut sama ya, buat rantai, putar, gabungkan 2 single crochet ya, ingat masuk di lubang kedua ya teman. Oke, sama gabungkan, dan kalian silahkan lanjutkan sampai atas ya, sisakan 1 ruas saja nantinya.
Kemudian kita akan menyelesaikan bagian akhir ya. Buat satu rantai, putar. Nah, kemudian ini tinggal 3 lubang, kita akan jadikan satu, 2, 3, gabungkan nih ya, jadi 4 benangnya ya, gabungkan jadi satu rantai seperti itu. Dan kalian lihat ini sudah datar ya, ini sudah mendatar. Dan kita akan lakukan untuk sisi yang bagian sini. Caranya ini kita putar ya, untuk bagian sini kita ambil dari bagian atas, putar, kita sambung benang ya, seperti ini, tempelkan benang, kemudian kita tetap ambil ya satu ruas belakang, kemudian kita gabungkan 1, 2, gabungkan. Benang sisa ini kita tempelkan ya, jadi ikut kita rajut, fungsinya supaya dia lebih kuat dan untuk menyembunyikan benang agar tetap rapi. Selanjutnya caranya sama seperti pada pengerjaan yang di samping ya, kita hanya membuat penggabungan di awal dan di akhir. Tengah ini kita akan buat single crochet biasa. Oke, teman-teman sudah mengerti, silahkan dilanjut. Saya sudah menyelesaikan ya sisi sini. Ini rantainya kita beri tanda untuk awalan ya, karena kita akan membuat single crochet keliling seluruhnya ya. Ini untuk tanda berawal di sini, nanti akan berakhir di situ juga. Oke, kita buat single crochet. Caranya seperti ini, kalian perhatikan. Silahkan dilanjut mengerjakan sampai selesai ya satu bagian ini. Untuk bagian pojok seperti ini kita akan isi 3 single crochet dalam satu lubang ya. Setiap sudut akan kita isi 3 single crochet dalam satu lubang. Nih ya, kita tetap menyembunyikan sisa benang, jangan dipotong ya teman. Kalau masih bisa disembunyikan, sembunyikan saja agar lebih kuat. Nah, kalian perhatikan nih ya, pinggirannya rapi seperti ini. Dan saya sudah menyelesaikan ya, keliling semua single crochet.
Saya menggabungkan sisinya. Saya akan pasang kancing dulu. Saya menggunakan kancing ini ya. Teman-teman bebas mau menggunakan kancing seperti apa, sesuai keinginan teman di rumah dan seadanya kancing yang kalian miliki. Ini seperti ini nanti kira-kira ya posisi pasangnya. Seperti ini akan langsung kita jepit kepalanya ini ya. Ini ya, saya sudah selesai memasang. Ini tinggal klik seperti ini. Tapi sebelumnya, kalau memakai kancing seperti ini, kita harus memberikan pelapis bagian dalam sebelum kita menggabungkan sisinya ya. Ini karena ini kan dari besi ya, supaya tidak tergores. Nah ini juga nih ya. Jadi kita harus memberi pelapis supaya tidak langsung menggores handphone seperti itu. Saya akan menggunakan pelapis yang agak tebal, tapi disesuaikan saja dengan apa yang kalian miliki. Seperti ini ya, ini kain flanel tapi sudah ada lapisannya. Ini saya beli sudah dalam keadaan jadi seperti ini ya. Dan ini saya jahit keliling. Seperti inilah kira-kira nanti penampakan jadinya ya. Sudah kelihatan bagus. Ini dan saya sudah menandai sisi-sisi lipatannya supaya sama. Ini ya. Jadi kancing ini ya. Nah ini kita perlu menandai supaya nanti kiri kanan dia tidak tinggi sebelah. Oke, kita akan langsung menambah menyambung. Untuk lebih lengkapnya cara menyambung dengan teknik ini saya akan terangkan di kolom deskripsi ya teman. Saya sudah pernah buat videonya sebelumnya, cara menyambungnya seperti ini, tapi tetap akan saya contohkan cara menyambungnya seperti ini. Lalu kaitkan buat rantai supaya lebih kencang. Oke, seperti ini. Nah posisi benang ini ada di dalam ya teman, posisinya ada di dalam, tidak di luar. Nah kita kemudian ambil satu sisi bagian dalam lubang berikutnya, saya dekatkan ya. Ini saya ambil sisi bagian dalam seperti ini. Kemudian satunya lagi juga kita ambil sisi bagian dalam. Kita ambilnya dari atas ya teman, tidak ambil dari bawah ya. Yang di awal mungkin agak-agak susah nih ya karena terlalu sempit. Oke, nih ya. Oke, kemudian kaitkan. Ulangi lagi, masuk di lubang berikutnya, ambil sisi dalam, sisi satunya juga dari dalam, kemudian kaitkan. Kalau kalian bisa melepaskan 3 benang ini sekaligus, itu lebih bagus ya, tapi untuk lebih jelasnya saya lepas satu-satu. Ini kan 1, 2, kemudian kaitkan, lepas 1, lepas 1, lepas 1. Ulangi lagi, kaitkan. Nah ini agak macet ini ya, pastikan benang terangkat semua ya teman. Ulangi. Nah seperti ini sudah mulai terlihat ya jejaknya ya. Ini seperti jejak tusuk rantai. Jadi sambungannya itu bagus, sambungannya rapi. Tetap kita sambung dari luar tapi masih enak dilihat ya, seperti ini. Oke teman-teman, silahkan lanjutkan menyelesaikan menyambung bagian sisi.
Saya sudah selesai ini ya, sambungannya tuh bagus ya, rapi seperti ini. Ini sisi satu juga sudah. Kemudian kita akan lanjut dengan membuat bagian tali ini ya, tuh rapi ya. Oke, bagus. Kita akan buat dengan lanjut dengan membuat tali. Caranya adalah ini ya, sisakan benang agak panjang sedikit untuk menyambung pada badan tas nanti. Ini saya menggunakan metode I-cord ya. I-cord ini juga saya sudah buat tutorialnya, nanti akan saya terapkan juga di kolom deskripsi untuk kalian supaya lebih jelas ya. Ini kita buat simpul rantai, kemudian buat 4 rantai, kemudian masuk di rantai kedua, ini lanjut satu lagi. Nah, kemudian tahan ya, ini tahan, jepit dengan jari karena kita akan melepas tiga lubang, kita akan lepas. Oke, kemudian kaitkan, kita masukkan satu persatu, satu, kemudian masuk lagi sini, kaitkan, dua, masuk lagi, kaitkan, tiga, masuk lagi, kaitkan, empat. Begitu seterusnya, berulang-ulang sampai kalian dapatkan panjang tali yang kalian inginkan. Oke, ulangi lagi ya supaya lebih jelas. Lepas tiga, masuk ya, kaitkan. Ingat kalian memegang benangnya harus kencang ya teman, supaya dia tidak lepas. Oke, kalian bisa lanjut. Nah, sudah paham ya? Ini mudah sekali, hanya harus dipegang agak kencang saja seperti ini supaya dia tidak lepas. Tapi tali ini hasilnya nanti akan bagus dan apa ya, dia tidak terlalu melar tapi dia kuat seperti ini ya. Oke, kalian silahkan mengulang sambil agak diputar-putar bawahnya ya. Nanti dia akan membentuk seperti apa ya, bulat seperti itu. Oke, silahkan dilanjut. Saya sudah membuat sesuai dengan panjang yang saya inginkan ya. Kemudian ini akan kita satukan ya, sama ya caranya menyatukan. Kemudian dilanjut dengan satu rantai seperti ini ya. Ini hasilnya talinya.
Kemudian kita akan memotong benang. Ingat benang polyester ya, polycherry ini jenisnya polyester, dipotong menggunakan korek, tidak dengan gunting kan ya. Tuh ya, saya ulang tuh, dia seratnya tuh seperti ini. Tapi bisa kalian coba kalau kalian potong dengan korek dan dengan gunting itu seperti apa hasilnya. Ini saya dengan korek ya. Oke, dan dia putus tetap rapi seperti ini. Dan ini saya sudah sambung pada tasnya ya. Ini sudah jadi, alhamdulillah. Oke, cantik ya teman, bangga dengan buatan sendiri ya. Ini rapi, kalian bisa pakai puring apapun ya, tidak harus seperti saya, cuman saya menyarankan seperti ini karena kain flanel itu tebal, jadi untuk besi seperti ini dia aman, jadi handphone tidak tergores pada bagian tengah-tengah ini ya. Kalian lihat ada bulatan di dalamnya itu ya besinya, jadi dia meminimalkan goresan seperti itu. Baik, terima kasih sudah menyaksikan tutorial ini hingga selesai. Semangat mencoba, sehat-sehat semua ya teman.